Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isri Kamalia. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Terbuka UPB JJ Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertemakan wabah COVID-19. Coronavirus adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. COVID-19 ini adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Nah, COVID-19 ini ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 lalu. Nah, sekarang COVID-19 ini sudah menjadi pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia yang sekarang ini sudah berada di Indonesia. COVID-19 ini menyebar melalui percikan saluran pernapasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala yang seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 mengalami gejala ringan terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu, COVID-19 dapat menular dari orang-orang yang hanya bergejala ringan seperti batuk ringan, tetapi orang tersebut tidak merasa seperti orang sakit pada umumnya. Nah, COVID-19 ini merupakan virus yang bukan main-main. Di Indonesia sendiri, pasien yang terus bertambah, yang semakin bertambah, semakin banyak pasien yang bertambah. Nah, di Indonesia sendiri itu korban yang terkonfirmasi pada tanggal 3 November 2022 sebanyak 6.507.610 orang dan meninggal berjumlah 158.737 orang akibat terpapar COVID-19. Nah, COVID-19 ini merupakan virus yang bukan main-main dan cara penyebarannya pun juga sangat cepat. Jika dari saudara atau dari teman-teman, saudara dari teman-teman mengalami gejala seperti batuk ringan ataupun demam, itu segeralah periksa ke dokter agar dilakukan pengecekan melalui tes PCR atau jenis lainnya. Nah, jika hasilnya mungkin dari teman-teman itu positif, ada beberapa hal yang harus dilakukan dari teman-teman. Contohnya pastinya ya teman-teman, jika terpapar COVID-19 itu harus melakukan isolasi mandiri atau karantina mandiri selama 14 hari, tidak berbagi barang dengan orang lain, dan harus beritahu ke teman-teman dekat bahwa teman-teman itu mengalami terpapar COVID-19 agar mereka itu bisa menjaga jarak. Nah, yang terakhir, selalu pantau gejala apa yang sering muncul pada diri kita. Jika gejala ini serius, maka harus hubungi medis agar mendapatkan instruksi dari dokter. Nah, apa sih cara untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini? Ada beberapa hal juga ya teman-teman. Yang pertama, sering mencuci tangan menggunakan air yang mengalir atau air bersih, menggunakan sabun atau cairan antiseptik yang berbahan dasar alkohol atau disebutnya itu hand sanitizer. Mungkin dari teman-teman tidak asing lagi ya hand sanitizer itu apa. Yang kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Dengan cara kita tidak berkerumun, menjaga jarak itu juga akan mengurangi penyebaran COVID-19. Yang ketiga, hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut. Karena apa? Ketiga area itu merupakan area yang sangat sensitif terpapar bakteri. Maka hindari area tersebut, 3 tersebut, yaitu mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, jika dari teman-teman yang mengharuskan untuk keluar rumah, ada keperluan mendesak ya, itu jangan lupa untuk menggunakan masker. Nah, masker ini tidak boleh digunakan berkali-kali, harus digunakan 1 kali pemakaian. Yang terakhir, jalankan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku, dengan begini ya teman-teman, atau bisa juga menggunakan tisu. Nah,
Jika menggunakan tisu harus jika sudah menggunakan tisu itu buanglah ke tempat sampah dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Nah, mungkin itu presentasi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan presentasi saya kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.